teman-teman. Selamat datang kembali di channel Belajar Kimia Organik. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat untuk mempelajari reaksi-reaksi mengenai senyawa organik. Oke, kita sudah belajar banyak reaksi. Dari awal ada reaksi substitusi, kemudian reaksi eliminasi, reaksi adisi, kemudian reaksi adisi juga bermacam-macam. Ada adisi nukleofil pada senyawa aldehid dan keton, kemudian ada juga substitusi elektrofilik pada benzena. Kemudian pada video sebelumnya kita juga sudah mempelajari reaksi-reaksi kondensasi, yaitu reaksi pemanjangan ikatan karbon, sehingga kita dapat memperoleh molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana dengan memanfaatkan kereaktifan atom karbon, terutama pada posisi alfa. Nah, masih seputar kondensasi juga, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari reaksi adisi konjugasi. Tapi sebelum kita mulai, silakan teman-teman tekan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan informasi dan notifikasi dari video-video terbaru di channel ini, dan juga mendukung channel ini untuk terus berkembang dan memberikan manfaat kepada teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan pelajari reaksi-reaksi adisi pada senyawa alfa beta karbonil tak jenuh. Nah, seperti apa senyawa-senyawa alfa beta karbonil tak jenuh itu? Mari kita lihat strukturnya. Nah, jadi ini adalah senyawa karbonil alfa beta tak jenuh. Kalau bahasa Inggrisnya alfa beta unsaturated carbonyl. Jadi ini posisi alfa, kita tahu ini karbonil. Ini posisi alfa dan posisi beta. Jadi tidak jenuh karena di sini ada ikatan rangkap pada posisi alfa dan beta. Nah, jika senyawa alfa beta tak jenuh ini kita reaksikan dengan suatu nukleofil, maka akan terjadi reaksi adisi. Kenapa? Karena di sini dapat membentuk suatu resonansi. Suatu resonansinya adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bisa pindah membentuk seperti ini. Sorry. Jadi ini untuk karbon ya. Karbon. Nah, jadi pasti nukleofil akan menyerang karbon positif yang berada pada posisi beta. Nah, akan tetapi di sini juga kita punya karbonil yang muatannya positif. Gitu ya, karbonil muatannya positif, sehingga kalau ada nukleofil, jadi kemungkinan pertama adalah reaksi biasa, adisi nukleofilik seperti biasa yang sudah kita pelajari pada senyawa aldehid atau keton. Atau mungkin turun asam karboksilat, karena bisa jadi karbonil tak jenuhnya itu adalah asam karboksilat atau turunannya. Tapi dapat terjadi juga untuk adisi konjugasi ini. Jadi di sini terbentuk spesies N0, jadi nukleofilnya menyerang posisi beta. Nah, jadi seperti apa kondisinya? Jadi adisi konjugasi itu terjadi kalau serangan nukleofilnya terjadi pada posisi beta atau adisi 1,4. Oke, di sini kita lihat. Misalnya di sini ada ini alfa beta keton tak jenuh, kita reaksikan dengan apa ini? Kita tahu ini reagen Grignard. Jadi dia sumber metil negatif karena berikatan dengan Mg positif, sinyal metilnya negatif. Apa yang terjadi di sini? Ternyata metilnya itu melakukan simple addition atau adisi biasa. Jadi metil negatif ini akan menyerang ke karbonil. Itu langsung, sehingga produk yang dihasilkan lebih banyak adalah ini. Jadi N0 yang bentuknya seperti ini ya, jadi bukan N0 terkonjugasi begitu. Nah, walaupun demikian,
ada juga sebagian kecil produk yang adisi konjugasi. Hal ini kenapa? Karena kita tahu bahwa di sini reagen Grignard itu adalah nukleofil yang kuat. Sehingga yang terjadi adalah adisi langsung. Atau di sini disebutnya simple adisi ya, atau adisi 1-2. Nah, sedangkan kalau kita gunakan nukleofilnya lemah, misalnya di sini adalah karbon alfa ya di sini. Karbon alfa yang bersifat nukleofil, maka serangan akan terjadi ke posisi beta dari alfa beta karbonil tadi. Nanti disebut adisi Michael ya. Jadi adisi yang terjadi adalah adisi konjugasi. Adisinya di posisi 1,4. Jadi adisi konjugasi itu adalah adisi 1,4. Adisi 1,4. Jadi kenapa? Karena terjadi pada posisi beta. Maksudnya di sini posisinya ini 1, 2, 3, 4. Jadi posisi 1 dan 4. Tuh. Ya, karena kalau posisi 1 ini kan memang kalau kita lihat adalah enolat. Kalau kita asamkan, saya akan jadi enol. Kemudian tautomerisasi, masih ingat tautomerisasi membentuk bentuk ketoknya. Jadi ini tautomernya. Tautomer. Jadi tautomerisasi ketok enol di sini juga akan terjadi. Jadi saling berhubungan, teman-teman. Ya, materi sebelumnya itu saling berhubungan. Nah, di sini coba teman-teman silahkan gambarkan bagaimana mekanisme reaksi antara acrolein atau ini propenal begitu ya, nama IUPAC-nya dengan hidrazin sehingga membentuk dihidropirazol. Dengan reaksi-reaksi yang teman-teman ketahui, silakan teman-teman coba gambarkan mekanisme reaksinya. Di pause dulu, kemudian teman-teman bisa gambarkan. Selanjutnya, masih berkaitan dengan reaksi-reaksi adisi 1,4 atau adisi konjugasi. Di sini kita tahu ada yang namanya anulasi Robinson. Ini sangat terkenal, reaksi yang sangat terkenal. Karena tersebut anulasi karena ini terjadi pembentukan siklik. Ya. Jadi tadinya tidak sikliknya hanya ada satu, sekarang ada satu siklik, di sini ada 2 siklik. Begitu. Apa yang terjadi di sini ada hidrogen alfa ya. Hidrogen alfa, kemudian nanti di sini ada basa, maka akan diambil sehingga akan bersifat nukleofil. Posisi alfanya bersifat nukleofil. Dan di sini juga kebetulan posisi alfanya juga sangat reaktif karena diapit oleh 2 karbonil. Selanjutnya akan terjadi adisi konjugasi. Seperti ini. Kemudian dilakukan terjadi tautomer juga sehingga diperoleh senyawa antara ini. Kemudian di sini masih ada hidrogen alfa. Nah, di sini adalah reaksi aldol. Jadi hidrogen alfanya ini diambil oleh basa karena di sini reaksinya satu tahap ya. Ada basa yang terdapat dalam reaksi, campuran reaksi, sehingga hidrogen alfa ini akan menyerang ke karbonil yang terdekat. Dan eliminasi di sini kehilangan molekul air sehingga diperoleh senyawa seperti ini. Jadi reaksi seperti ini disebut anulasi Robinson. Jadi dari kalau di contoh ini kita punya satu siklik kursornya sehingga membentuk produk dengan 2 siklik. Oke teman-teman, bisa dipahami reaksi ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, selanjutnya di sini kita punya juga yang namanya reaksi manis, yaitu pembentukan beta amino karbonil. Jadi kalau alfa amino itu kan asam amino yang kita tahu, nah ternyata kita juga bisa membuat beta amino. Jadi beta amino itu terjadi reaksi 3 komponen. Di sini ada aldehid, ada karbonil yang lain, misalnya di sini keton, kemudian ada amina, sehingga diperoleh senyawa basa manis gitu ya. Yang gugus aminanya itu terikat pada posisi beta. Nah, ini kenapa terjadi? Sama alasan dengan yang tadi, karena di sini kita punya
adisi di posisi beta. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Jadi pertama terjadi pembentukan iminium. Oke, dari sini adalah amina sekunder dengan alkanal atau aldehid gitu ya. Amina sekunder, amina dan aldehid, dehid itu kemudian membentuk enamin yang beresonansi dengan bentuk iminium kationnya ini. Selanjutnya di sini karena reaksinya dilakukan pada susunan asam, terjadi protonasi pada komponen ketiga, sehingga terbentuk enol di sini karena komponen ketiga ini kan karbonil, keton di sini ya. Sehingga terjadi serangan nukleofil dari enol ke tadi iminium kation ini karena karbon yang sebelah sini itu setara dengan karbonil. Jadi serangan dari enol atau karbon alfa ke iminium kation yang setara karbon tadi sehingga terbentuk produknya itu basa manih. Oke. Silakan teman-teman coba menggambarkan sendiri mekanismenya supaya lebih paham. Baik, itulah penjelasan mengenai reaksi-reaksi adisi konjugasi yang terjadi pada alfa beta karbonata jenuh. Semoga terus menambah daftar reaksi yang teman-teman pelajari. Terus semangat untuk belajar kimia organik karena banyak sekali manfaat untuk kita bisa tahu reaksi-reaksi kimia organik. Sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.